lagi, karena ketika menyusui itu akan berdampak pendarahan bagi ibunya. Jadi itu lumayan berbahaya menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan rezeki, umur, dan segalanya dalam hidup kita. Nah, dalam sebuah pernikahan ya, itu pasti tujuan utama menikah adalah menghasilkan keturunan ya. Bahkan nikah itu memang sudah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati ya, nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang menikah maka ia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Nah, pasti ketika kita menikah itu adalah tujuan utamanya untuk memperbanyak atau untuk menghasilkan keturunan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perbanyaklah kalian untuk menghasilkan keturunan, karena kelak di akhirat akan menjadi perbandingan umat terbanyak dari semua rasul. Nah, makanya jadi tidak mungkin kalau menurut saya, kalau memang sudah tujuannya menikah untuk cuma child free, itu menurut saya itu menyimpang dari ajaran-ajaran yang dilakukan oleh atau sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata ketika seorang sudah memiliki hubungan yang halal antara suami istri ya, untuk melakukan hubungan intim ataupun bersenggama, itu seharusnya hendaknya kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sih bersenggama ala Rasulullah atau melakukan hubungan suami istri itu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Ya, nah di sini disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Adillatuh, yang pertama adalah sebelum melakukan jima hendaknya seorang suami istri itu membaca bismillah ya, bismillah. Dan sebelumnya lagi hendaknya wudhu ya. Alangkah baiknya wudhu terlebih dahulu antara suami dan istri, melakukan wudhu. Setelah itu sesaat sebelum melakukan foreplay hendaknya membaca bismillah ya, ataupun surat qul huwallahu ahad, ataupun membaca la ilaha illallah ya, bisa di dalam hati ataupun bisa dilafadzkan secara lisan. Dan sebelumnya untuk membaca doa berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu adalah doa yang pertama sebelum melakukan jima. Usahakan untuk berdoa dan berwudu, karena itu memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa kok kita berhubungan intim suami istri berdoa terlebih dahulu ya, agar hubungan itu diberkahi oleh Allah, sedekahnya itu diberkahi oleh Allah, dan menghasilkan keturunan-keturunan yang soleh ataupun soleha. Nah, yang kedua adalah dijelaskan tidak menghadap kiblat. Usahakan ketika melakukan hubungan intim antara suami dan istri atau bersenggama tidak menghadap kiblat ya. Karena apa? Ketika tidak menghadap kiblat itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Ka'bah, yang mana menjadi kiblat dari semua umat muslim yang ada di dunia ya. Jadi usahakan tidak membelakanginya ataupun menghadap kiblat itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya adalah mengenakan sesuatu yang menutupi tubuhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Bah bin Abdi As-Sulaimi, bahwa apabila kalian mendatangi istrinya untuk melakukan jima ya, maka hendaklah menggunakan penutup dan janganlah telanjang seperti dua ekor himar ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah atau hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi usahakan untuk melakukan menutupi dalam badan kita, atau mungkin telanjang bisa, tetapi usahakan ditutupi menggunakan selimut ya, atau mungkin bisa menggunakan baju-baju lingerie dan sebagainya, atau baju-baju yang memang sangat menggoda kepada
suaminya itu bisa ya, dan suaminya usahakan memakai kaos dalam atau cuma menggunakan pakaian dalam saja ya, itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah yang selanjutnya adalah dimulai dengan sebuah mula'abah itu atau bahasa Inggrisnya itu foreplay, atau secara bahasa Indonesianya itu adalah cumbu rayu ya, berpelukan, mencium, mencari titik rangsangannya ya. Titik-titik rangsangan wanita itu di mana? Biasanya di leher ya, ada juga di bibir ya, ada juga di daerah payudara ya, dan sebagainya. Setiap wanita memiliki kelemahan titik rangsangan yang berbeda-beda. Jadi cari titik rangsangan itu untuk memulai melakukan mula'abah atau foreplay ya. Karena apa? Agar ketika melakukan hubungan intim itu terasa memuaskan dan tidak membuat kecewa antara satu pasangan dengan yang lainnya, atau antara suami dan istrinya itu tidak merasa kecewa. Nah yang selanjutnya, bila telah selesai itu jangan terlalu terburu-buru untuk menyudahinya ya, karena boleh jadi masing-masing tidak sama waktunya. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika salah satu sudah mengeluarkan air maninya ya, atau suami sudah mengeluarkan air maninya, itu usahakan jangan terlalu terburu-buru untuk mencabutnya ya. Jadi tetap nikmati dulu, mungkin barangkali sebentar lagi yang perempuan atau istrinya itu akan mengeluarkan. Nah disitulah titik puncak kenikmatan itu adalah ketika punyanya suami ataupun dan istri itu keluar secara bersamaan ya. Nah yang selanjutnya adalah dimakruhkan untuk memperbanyak percakapan yang tidak perlu, percakapan yang tidak penting itu tidak usah ketika melakukan hubungan intim, itu tidak perlu ya. Usahakan berikanlah desahan-desahan yang menggoda, tidak usah terlalu banyak bercakap-cakap ya. Yang selanjutnya, bila hendak mengulangi lagi atau ingin memasuki ronde kedua ya, usahakanlah wudhu terlebih dahulu dan cuci kelamin kita terlebih dahulu, itu untuk yang laki-laki ya, ataupun untuk yang perempuan. Nah setelah itu wudhu lagi ya, setelah itu wudhu, cuci ya, setelah itu boleh melakukan lagi. Itu sunahnya seperti itu ya. Jangan sampai kita selesai sudah keluar terus merasakan masih kuat ini ya, bisa melanjutkan ronde kedua langsung masuk saja, itu tidak ya. Tapi usahakan sunahnya terwudu terlebih dahulu dan cuci dulu alat kelamin kita. Ya, selanjutnya adalah tidak disunahkan untuk melakukan pada hari-hari tertentu ya. Jadi misalnya melakukan jima yang sudah disebutkan dalam beberapa kitab seperti kitab Fathul Izar ataupun kitab Qurratul Uyun, yang mana tidak boleh melakukan pada malam ada malam lebaran ya, malam Idul Fitri ataupun malam Idul Adha, itu tidak diperbolehkan. Usahakan jangan melakukan hubungan intim karena dampaknya akan berbahaya bagi si jabang bayi, ataupun ketika istri sedang haid itu usahakan tidak melakukan hubungan intim. Nah usahakan yang paling sunnah itu melakukan hubungan intim ya antara malam Kamis, malam Jumat ya, itu sangat dianjurkan. Untuk malam-malam lainnya itu ya boleh-boleh saja, tapi tidak dianjurkan. Tapi boleh saja, tetap boleh melakukan hubungan intim setiap hari apapun sebenarnya boleh, tapi untuk hindari beberapa hari tertentu yang mana dampaknya akan berbahaya bagi kelak si jabang bayinya ya. Itu sudah saya jelaskan di dalam video kita Fathul Izar ya, tentang alangkah baiknya melakukan hubungan pada hari-hari tertentu. Nah, di sini yang selanjutnya adalah haram hukumnya melakukan jima atau hubungan suami istri melalui dubur. Dubur itu apa? Dubur itu adalah jalan belakang, ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dilaknat orang yang menyetubuhi wanita melalui duburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam An-Nasai. Jadi Allah dan Rasulnya itu melaknat orang yang melakukan hubungan suami istri melalui jalan belakang atau duburnya.
Bahkan di sini disebutkan oleh dari Amr bin Shu'aib pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menyetubuhi wanita di duburnya sama dengan melakukan liwat atau sodomi kecil. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan orang yang melakukan hubungan intim walaupun dia sudah suami istri kok melalui jalan belakang, sama halnya itu dengan zina. Jadi usahakan hindari melakukan hubungan intim dengan pasangan kita yang sudah halal melalui jalan dubur. Tetapi apakah boleh melakukan gaya dari belakang? Boleh, tetapi yang penting dengan tujuannya, jalannya itu sama, tetap vagina, bukan dubur ya, ingat vagina ya. Nah, yang selanjutnya adalah haram melakukan jima dengan istri yang sedang haid ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ya, atau sulaya pendapat ya, khilafiyah ya, ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram ya. Kalau menurut saya pribadi, usahakan ketika istri sedang haid hindari untuk melakukan hubungan intim karena dampaknya sangat-sangat fatal untuk keturunan kita ya. Karena apa? Fatal sekali dampaknya. Sudah saya jelaskan, sudah saya terangkan di dalam kitab Fathul Izar ataupun Qurratul Uyun, bisa cari di playlist nanti ya. Jika penasaran ya, dampaknya apa ketika seorang melakukan hubungan intim pada sesaat istri itu sedang haid ya. Jadi usahakan jangan melakukan hubungan intim ketika istri sedang haid. Nah, saat itulah sebagai seorang istri harus bisa mengeluarkan kreativitasnya. Ketika seorang suami ingin melakukan hubungan intim tetapi istri sedang haid, usahakan melakukan sesuatu yang memang bisa memuaskan suaminya, misalnya dengan melakukan onani dengan tangan istrinya, itu diperbolehkan, tetapi jangan sampai onani dengan menggunakan tangannya suami sendiri ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya usahakan jangan melakukan azal. Azal itu apa? Mengeluarkan mani di luar rahim ya. Nah, dengan catatan kalau memang istrinya ridho itu diperbolehkan, tetapi kalau istrinya tidak ridho itu hukumnya sama halnya haram ya. Jadi hati-hati untuk melakukan azal ya. Jadi jangan pernah melakukan azal ya, kecuali dengan catatan istri itu ridho. Kalau ridho itu tidak masalah ya, atau mungkin memang harus dilakukan seperti itu, semisalnya masih memiliki anak yang pertama ya, anak yang pertama itu masih menyusui, misalnya berumur 2 bulan atau sampai 5 bulan, itu boleh melakukan azal. Karena apa? Ditakutkan nanti kalau memang hamil lagi ya, itu akhirnya anak yang pertama itu tidak bisa disusui lagi, karena ketika menyusui itu akan berdampak pendarahan bagi ibunya. Jadi itu lumayan berbahaya menurut saya ya. Jadi usahakan tetap boleh melakukan azal ketika takut bagaimana anak yang pertamanya itu tidak bisa menyusu lagi ya. Jadi itulah beberapa bersenggama ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kajian-kajian seperti ini usahakan tidak berpikir yang negatif-negatif ya. Dan ini kajian saya prioritaskan untuk pasangan suami istri yang sudah benar-benar halal ya, ataupun pasangan yang hendak akan menikah bisa mempelajari bab-bab seperti ini, karena agar tidak menyesatkan nanti yang sudah halal tapi melalui jalan dubur kan akhirnya haram, sama halnya dengan zina. Jadi berhati-hati. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.